juga Pak Camat, Bapak Ibu dan jajarannya yang saya hormati, rekan-rekan Kepala Desa, Pak Lurah dan jajarannya tentunya yang saya hormati, juga rekan-rekan dari TNI Polri yang hadir dari laut, polisian maupun angkatan darat, ya, Toko Ramil. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang tidak akan saya sebutkan satu persatu, yang sangat-sangat saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, tentu rekan-rekan akan melaksanakan musyawarah, ya, perencanaan pembangunan khususnya di Kecamatan Tokapanewon Giri Subuh ini. Keberhasilan pembangunan tentu akan diawali dalam sebuah perencanaan. Ya, kalau perencanaannya bagus, saya yakin biasanya hasilnya juga bagus, dan juga tidak akan terlepas dari penganggaran. Nah, penganggaran, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tentang evaluasi. Nah, evaluasi ini kira-kira tepat sasaran tidak di dalam merencanakan pembangunan yang seperti ini. Tentu setiap daerah, setiap kapanewon, setiap kecamatan memiliki karakter yang berbeda-beda, baik itu sumber daya manusianya maupun potensi wilayahnya yang ada. Nah, tentu pengelolaan yang seperti ini harus disesuaikan. Di sisi lain, kita juga harus di dalam rangka membangun ini harus selaras dengan visi misi pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten. Nah, kalau kita melihat situasi dan suasana saat sekarang, beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, dalam rapat koordinasi nasional, ya, Forkompimda di Jakarta, hadir dari Gunung Kidul, saya juga dengan Bu Indah dan rekan-rekan Forkompimda yang lain. Nah, saya sedikit ingin menyampaikan, ya, karena ini penyampaian juga dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Bapak Presiden kita Joko Widodo. Kalau kita melihat dunia saat sekarang, yang katanya ekonomi dengan resesi, isu-isu resesi dan sebagainya, ini dunia ini gelap, khususnya Indonesia. Jadi belum mampu memprediksi bagaimana pertumbuhan ekonomi nasional kita, meskipun estimasi atau prediksi ke depan tentang pertumbuhan ekonomi di angka 4,3 sampai dengan 5,5 kalau tidak salah, atau 5,7 tahun 2024 nanti. Tetapi ini kita belum tahu, termasuk tahun 2023 ini, karena memang di luar sana masih terjadi satu konflik atau geopolitik kita di luar sana, ya, yang berpengaruh terhadap kehidupan di berbagai bangsa di dunia ini. Bahkan ada negara-negara yang kolaps saat sekarang, yang gagal saat sekarang, dan ngantri juga di Bank Dunia maupun di IMF. Nah, khususnya di Indonesia, di sisi lain, negara-negara bagian barat atau Eropa Barat maupun Eropa Timur yang terdampak inflasi yang cukup dan sangat tinggi ini, di Indonesia masih dalam kategori yang wajar. Inflasi kita secara nasional di angka 5,5%. Nah, di Gunung Kidul sendiri atau di Jogja sendiri, inflasi kita di 6,82%. Angka yang masih relevan di dalam kehidupan ekonomi kita. Nah, sekarang bagaimana kita merealisasi, mengintervensi program-program yang diamanahkan, nah, di dalam pemerintah kita, bagaimana menstabilkan, ya, atau menurunkan bahkan inflasi kita, karena reformasi birokrasi kita diarahkan terhadap 4 hal paling tidak, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah tentang kemiskinan, kemudian juga tentang investasi, karena salah satu yang mendukung tentang kegiatan ekonomi di daerah atau ekonomi nasional kita adalah tentang investasi. Kemudian juga tidak kalah penting adalah tentang digitalisasi, karena pada dasarnya kita hidup di tengah-tengah
keberagaman yang seperti ini, pengetahuan yang terus saat sekarang terus berubah, sehingga adaptasi global dalam hal ini adalah ekosistem digital ini kita perlu berada di dalamnya. Nah, pemenang-pemenang itu adalah mereka-mereka yang mampu beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan ekosistem digital seperti ini. Nah, yang kalah, yang mereka yang tidak mampu. Nah, sekarang bagaimana menciptakan saudara-saudara kita dalam hal ini adalah di dalam reformasi birokrasi kita untuk bisa mewujudkan, untuk beradaptasi dengan teknologi digital ini. Nah, ini saya garis besarnya saja yang saya sampaikan. Kemudian disampaikan juga tentang PDN, ya, penggunaan tentang produk-produk dalam negeri. Ini biasanya juga pemerintah kita sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana memanfaatkan produk karya dalam negeri ini, UMKM dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tentang prioritas, ya, skala prioritas pembangunan. Nah, tentu rekan-rekan semua, pemerintah juga, Bapak Ibu, tadi saya katakan setiap daerah memiliki sebuah karakter baik SDM maupun potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, yang mampu mendefinisikan dan mampu menginventarisir adalah rekan-rekan lurah ataupun kepala desa. Ini silahkan. Nah, tadi disampaikan juga pada saat saya di Rongkop, bagaimana anak-anak sekarang sudah bergeser, Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya lahan-lahan pertanian kita ditanami dengan tanaman pertanian, sekarang sudah beralih terhadap tanaman-tanaman keras misalkan dan sebagainya. Dan justru kita, ya, kaum milenial kita yang belum, ya, sekali lagi bukannya tidak, tapi belum mampu beradaptasi, ya, bagaimana arti penting tentang pertanian, peternakan dan sebagainya. Ini juga yang harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, ya nanti banyak juga orang, anak-anak kita, generasi kita yang keluar dari Gunung Kidul. Karena berdasarkan sebuah data, ya, dari Diksucapil saya lihat, itu ribuan orang yang keluar dari Gunung Kidul dan ribuan orang yang masuk ke Gunung Kidul. Ada keseimbangan di situ. Ini berkali-kali saya sampaikan kepada rekan-rekan Pak Lurah, Pak Camat dan sebagainya. Kalau seperti ini terjadi terus-menerus, potensi besar di Gunung Kidul dengan sumber daya alam yang seperti ini, pasti suatu saat nanti Bapak Ibu sekalian akan dikuasai oleh orang luar yang memiliki kapital besar. Nah, kalau kita hidup di tengah-tengah mereka, biasanya para kapitalis, para kapital pemilik modal besar, mereka hanya akan bicara bagaimana tentang keuntungan itu sendiri. Nah, kalau semua sudah dikeruk suatu saat nanti, berkali-kali juga saya katakan bahwa kita hanya ingin atau akan menikmati kesuksesan orang di Gunung Kidul. Nah, inilah manfaat fungsinya adanya musrenbang seperti ini. Perencanaannya harus tepat, sehingga sekali lagi kita akan hidup dan bertahan di tempat kelahiran kita sendiri. Yang berikutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dari jajaran Kapanewon maupun rekan-rekan dari Pak Kepala Desa atau Pak Lurah yang selama ini sudah bekerja keras tahun 2022 kemarin. Ini semua membuahkan hasil yang sangat luar biasa berdasarkan hasil survei angka BPS di Gunung Kidul, Bapak Ibu sekalian. Hampir semua kita ada peningkatan dan penurunan. Ya, sekali lagi ada peningkatan dan penurunan, baik dari indeks kemiskinan makro maupun indeks pembangunan manusia. Meskipun indeks pembangunan manusia ini hanya bergeser sedikit kenaikannya, tetapi memang ada satu sisi yang memang kita membutuhkan waktu, khususnya di sektor pendidikan. Di atas umur 25 tahun Kabupaten Gunung Kidul kita baru mencapai angka rata-rata sekolah adalah 7,31 Bapak Ibu sekalian, sehingga masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hasil analisa kita sekitar 3, 5 sampai dengan 7 tahun bagaimana untuk merubah angka-angka tersebut, karena memang jenjangnya adalah seperti itu.